Jadi kegiatan ini adalah salah tugas dari BPI, aksi nyata 1T4 ya, 1T4 diseminasi budaya positif. Ini hasil pelajaran BPI di modul 1, ada beberapa modul, ini modul terakhir untuk 1. Nanti setelah ini modul 2 dan 3 akan ada lagi hal yang lain. Untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, mohon dipersilakan BPI untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan kepada teman-teman terkait diseminasi sikap budaya positif. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Suruh, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Negeri 1 Suruh. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya dari yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin serta dukungan serta waktu sehingga saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan sedikit tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu beserta staf karyawan SMP Suruh karena berkenan untuk meluangkan waktunya mengikuti diseminasi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Trenggalek yang dibimbing oleh fasilitator Bapak Suyatmo MPD dengan mengajar praktek Bapak Anto Santoso SPD. Dan sebelum acara pemaparan materi kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu supaya acara pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin amin amin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Baik. Semangat ya? Semangat. Ulah sedikit deg-degan dulu ini. Sebelum acara ini saya lanjutkan, terlebih dahulu perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwasanya saya meskipun berdiri di sini menyampaikan materi bukan berarti saya mengguri panjenengan semua lebih. Bukan berarti saya sebagai pemimpin, tapi di
di sini kita lebih untuk sharing dan belajar bersama-sama. Nanti ya. Untuk selanjutnya, sebelum memulai pemaparan, kita bisa menyemangatkan diri dulu ya Bapak Ibu. Saya punya yel-yel jadi nanti sebelumnya ketika saya bilang, ketika saya mengucap selamat pagi, panjenengan menjawab dengan selamat pagi, nanti ya. Terus ketika saya bilang apa kabar, begini. Sehat, luar biasa. Nanti ya. Terima kasih siap. Sekitarnya berdiri nopo duduk mawon iki. Berdiri. Ya sip biyen terus. Duduk nanti lupa. Akan dimulai Bapak Ibu. Semangat pagi. Apa kabar? Sehat, hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita masih ada yang lagi, masih ada speaking lagi, yaitu tepuk semangat. Kalau misalkan nanti saya ucap tepuk semangat, itu oke gitu ya. Terus nanti kalau pagi tepuk tangannya sekali, siang tepuk tangannya 2 kali, dan sore tepuk tangannya 3 kali. Kalau malam itu setengah saja, karena malam itu kan waktunya orang istirahat, jadi tidak boleh berisik gitu. Sadar, siap? Ya. Tepuk semangat. Oke. Pagi, siang, sore. Pagi, siang. Pagi, siang, malam. Sudah tidak konsentrasi ini. Kita semangat pagi aja deh, tepuk tangannya nanti saja. Semangat pagi. Apa kabar? Sehat, hebat, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita mulai pemaparan materi. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu tidak bosan ya dengan apa yang saya lakukan. Ini saya menyampaikan berdasarkan pemahaman saya. Sekali lagi berdasarkan pemahaman saya, karena saya belajarnya juga relatif sebentar dan pemahaman saya mungkin belum sempurna ya. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang disiplin positif. Perlu kita renungkan. Salah satu tanggung jawab seorang guru yaitu bagaimana menciptakan suatu lingkungan belajar yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan positif. Kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang positif, tentunya kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari dalam, bukan hanya dari luar. Karena kalau misalkan motivasi itu datang dari dalam atau intrinsik, itu nanti akan berlangsung lama. Tapi kalau misalkan hanya dorongan dari luar, pasti nanti akan berlangsung jangka pendek saja. Nah, kenapa kita sebagai pendidik wajib atau perlu untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif? Karena dengan lingkungan yang positif, lingkungan yang nyaman pasti akan membuat peserta didik nanti lebih termotivasi dalam belajarnya, lebih nyaman dalam belajarnya, sehingga bisa lebih fokus dalam pembelajaran gitu kan. Nah, untuk selanjutnya yaitu budaya positif. Budaya positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk peserta didik, kita perlu membudayakan hal-hal yang positif di lingkungan sekolah kita. Nah, berdasarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara, kita itu diibaratkan sebagai petani.
Kalau Pak petani itu berusaha bagaimana caranya menyediakan lahan yang subur, sama seperti kita itu sebagai pendidik hanya bisa menuntun siswa, tidak bisa memaksakan. Nah, ketika kita menyediakan lingkungan belajar yang positif dengan menuntun siswa sesuai dengan potensi, minat dan bakat siswa, maka untuk kedepannya peserta didik akan lebih mudah mencapai kesuksesan yang mereka inginkan, yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selanjutnya, dalam budaya positif itu terdapat beberapa konsep perubahan. Yang pertama yaitu paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua, 3 teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol sebagai guru, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Sekarang saya ingin, ini kan berdua ya, ingin ada melakukan permainan. Ini nanti ada kesimpulannya di sini. Nah, coba sekarang dengan yang sebangku, yang satu sebagai A itu adalah mempertahankan genggaman, seolah membayangkan apa yang panjenengan genggam itu sesuatu hal yang sangat berharga. Jadi, sehingga nanti dengan sekuat tenaga panjenengan mempertahankan genggaman itu, dan yang satunya, rekan panjenengan yang satunya dengan sekuat tenaga juga akan membuka genggaman panjenengan. Tapi bisa dipraktekkan. Nanti apa yang terjadi? Saya akan minta testimoni panjenengan. Sangat membuka saya mau meminta apa yang terjadi ya, tapi saking bukan itu ya. Sekarang dari Bu Anik sama Bu Intan ini, ketika Bu Endanya menggenggam erat, Bu Aniknya bisa membuka pembuatan apa yang terjadi. Harus bisa, harus bisa. Kekuatan jadi. Sebenarnya di sini itu artinya begini. Seharusnya, di sini itu bahwa sesungguhnya apa yang kita pertahankan, yang bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Nah, ketika genggaman itu kita genggam dengan erat, supaya bagaimana caranya supaya genggaman itu tidak terbuka. Yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengendalikan diri kita. Nah, kalau di sini kita bisa mengibaratkan peserta didik. Nah, ketika peserta didik itu mempunyai potensi sendiri, kita tidak bisa memaksakan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau saya belajar dari materi ini seperti itu, memang ini materi yang sangat baru buat saya kan. Dan awalnya saya memang tidak sepemikiran karena masih gerambelan gitu loh. Kok gini ya? Kok tidak seperti yang biasanya seperti itu. Tapi ternyata memang betul. Kalau misalkan ingin mewujudkan motivasi yang datang dari dirinya sendiri, kita itu di sini tugasnya hanya menuntun, tidak bisa memaksakan siswa untuk menjadi seperti apa nantinya, seperti itu. Ini seringkali kita awalnya itu berpikir pandangan kita adalah stimulus respon, ya. Kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama seperti kita. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan kita contohkan pada anak didik kita. Nah, kamu
harus kamu itu tugasnya itu menggambar seperti ini, kamu harus bisa seperti ini. Nah itu kan artinya kita memaksa anak ini untuk bisa seperti apa yang kita mau, kan padahal setiap siswa itu punya potensi dan minat sendiri-sendiri gitu loh. Sepertinya anak sekarang sama dahulu itu nggak sama deh karakter dan segala sesuatunya. Nah makanya pandangan kita sekarang diubah menjadi pandangan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain, jadi tidak memaksakan, tapi kita berusaha untuk memahami pandangan anak gitu. Jadi kita itu sebagai penuntun saja, tidak boleh memaksa atau memaksa supaya menjadi seperti apa yang kita mau. Selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini setiap anak melanggar pasti kita menganggap bahwa itu suatu kesalahan. Kita tidak memikirkan sebenarnya anak ini itu sebenarnya setiap tindakan itu pasti ada alasan. Nah, misalkan anak membuang sampah sembarangan, itu pasti dia punya alasan tersendiri. Padahal itu salah, dia tindakan yang salah. Nah, itu kita sebagai pendidik nggak bisa menganggap itu suatu kesalahan, tapi juga tidak boleh membenarkan. Hanya kita harus mencari tahu kenapa dia seperti itu. Nah, selanjutnya kita menganggap orang itu bisa mengontrol saya, padahal yang bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Nah, selanjutnya saja ya. Nah, untuk menciptakan, membuat suasana lingkungan yang positif, itu salah satunya adalah disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, di budaya kita, setiap kita mendengar kata disiplin itu pasti hubungannya tata tertib, peraturan, kan seperti itu ya. Disiplin karena peraturan, disiplin karena tata tertib. Nah, sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang mereka yakini. Artinya disiplin itu bisa mereka lakukan atas dorongan dirinya sendiri, bukan karena peraturan ataupun tata tertib yang ada. Nah, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro pun menyatakan bahwa kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, tapi itu tidak sama. Tetap kita masih ada, kalau misalkan tidak ada disiplin yang datang dari diri sendiri, masih perlu dorongan dari luar. Sehingga nanti awalnya dalam jangka pendek kita akan mendapatkan motivasi dari luar, akhirnya nanti akan menumbuhkan motivasi yang datang dari diri kita sendiri. Nah, di sini kita pelajari teori motivasi perilaku manusia. Itu ada 3, yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Nah, motivasi yang datang dari hukuman dan untuk mendapatkan suatu imbalan itu merupakan motivasi yang eksternal, jadi hanya berlaku jangka pendek saja. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan selanjutnya untuk lebih detailnya. Ya, untuk menghargai, motivasi yang untuk menghargai keyakinan, mempunyai keyakinan untuk menghargai dirinya sendiri, itu motivasi yang intrinsik atau motivasi internal. Kemudian yang pertama yaitu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Jadi dia termotivasi. Contohnya misalkan ada peserta didik kita, dia itu berangkat sekolah sesuai tepat waktu, karena untuk menghindari hukuman, tidak menanamkan pada dirinya sendiri bahwa memang kita diwajibkan untuk datang tepat waktu.
kalau hal-hal seperti itu suatu ketika hukuman itu tidak ada, kalau hukuman kalau berangkat sekolah awal, berangkat sekolah terlambat itu tidak dihukum, maka dia akan seenaknya saja berangkat terlambat. Tapi kalau misalkan motivasi yang datang dari dirinya sendiri, meskipun ada hukuman ataupun tidak, itu pasti dia akan selalu datang tepat waktu. Nah, yang kedua yaitu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini berbeda nih. Kalau misalkan hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau dilihat dari tabel ini bisa disimpulkan bahwasanya hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Misalkan pada hari Senin tidak menggunakan dasi misalkan. Nah, karena kalian tidak menggunakan dasi, misalkan kita sebagai pendidik itu memberikan hukuman. Nah, hukuman itu kan bisa bermacam-macam bisa disuruh bersih-bersih, bisa disuruh lari, memutari lapangan. Nah, itu kan sifatnya tiba-tiba, tidak ada kesepakatan antara peserta didik dengan guru. Itu hukuman itu tiba-tiba, dan hukumannya pun itu bermacam-macam, bisa membersihkan WC, bisa membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya. Terus anak pun, murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena yang memberikan hukuman itu adalah guru. Jadi anak hanya menerima saja di sini. Nah, terus kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan antara murid dengan siswa. Nah, jadi secara tiba-tiba tidak ada kesepakatan dan hukumannya itu bisa bermacam-macam. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana. Jadi siswa ini sudah tahu kalau misalkan nanti tidak menggunakan dasi, nanti konsekuensinya adalah kamu harus beli di koperasi, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan sepatu hitam pada hari Senin, kamu harus bisa menghubungi orang tuamu, misalkan pinjam HP sama bapak ibu seperti itu, supaya orang tuamu bisa mengirimkan sepatu hitam ke sini. Jadi kalau konsekuensi itu biasanya saling berhubungan, maksudnya antara pelanggaran dengan konsekuensinya itu masih searah. Nah, kalau hukuman itu tidak seperti itu. Kalau hukuman bisa jadi tidak menggunakan dasi, hukumannya membersihkan kamar mandi. Tapi kalau konsekuensi itu masih berhubungan. Kalau tidak seperti ini dicontohkan dalam pelajaran PJUK itu kan ada lari Kalau ini contohnya adalah lari mengelilingi lapangan karena terlambat dalam mengikuti pelajaran PJUK. Sedangkan lari itu kan bagian dari pelajaran PJUK. Sakit membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Sakit Nah, sekarang waktunya untuk menjawab ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Bapak Ibu, wonten yang bersedia untuk ke depan menjawab, maksud saya untuk ke depan menjawab, monggo. Ini monggo sinten. Monggo, ini kan cuma menyebutkan kalau ini termasuk hukuman, kalau ini termasuk konsekuensi kan. Intinya antara pelanggaran dengan kalau konsekuensi itu kan antara pelanggaran dengan konsekuensinya saling mengenal. Ada yang bersedia monggo. Terima kasih. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Menurut saya ini hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sama dengan nomor 1 yaitu hukuman. Murid diminta
push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hubungan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, konsekuensi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Terima kasih. Mungkin dari Terima kasih Ibu Rani. Nah, sekarang alhamdulillah panjenengan sudah bisa memahami perbedaan antara hukum dengan konsekuensi. Jadi nanti ketika kita menyikapi pelanggaran siswa yang dilakukan, kita bisa memberi konsekuensi, karena hukuman itu akan memberikan trauma, akan memberikan dampak yang kurang baik buat anak. Nah, seperti ini tadi jawabannya dia terus kemudian sampai ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Nah, di sini ada kalimat didukung oleh penghargaan. Ini materi ini awalnya saya tidak menyetujui, tidak sepemahaman dengan kita, dengan saya, maksud saya tidak sepemahaman, karena selama ini kita menganggap bahwa penghargaan itu memberikan dampak yang baik buat anak. Itu menurut saya ya. Karena selama ini juga sering saya lakukan ketika anak selesai lebih dulu menyelesaikan tugasnya, akan saya kasih reward. Sama seperti kalau di TK itu, nanti kalau misalkan datang lebih dulu nanti akan dapat bintang, kayak gitu loh. Ternyata setelah saya mempelajari modul ini, ternyata penghargaan pun itu memberikan dampak yang kurang baik buat siswa-siswi kita. Nah, dampak yang akan ditimbulkan itu apa saja? Berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menjadi sesuatu yang mendukung. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, seperti apa pengaruh jangka pendeknya? Itu penghargaan itu dianggap tidak efektif karena apa? Karena seseorang itu ketika melakukan sesuatu itu hanya berharap pada penghargaan dari kita. Nah, makanya itu akan berlangsung pendek, tidak lama, karena ini motivasi eksternal atau ekstrinsik dari luar. Nah, ketika kita nanti tidak memberikan penghargaan, pasti dia kembali lagi ke semula. Ya. Nah, dalam hal ini yang kedua yaitu kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi. Nah, ketika kita memberikan penghargaan, mereka akan menaati peraturan. Tapi kalau tidak, ya enggak. Akhirnya kembali lagi. Nah, artinya itu memberikan dampak yang kurang baik buat anak dan dianggap tidak efektif. Yang kedua yaitu sebagai penghargaan sebagai menghukum. Kenapa pada saat ini ketika kita memberikan rapot itu tidak ada rankingnya? Karena ternyata seperti ini, penghargaan menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalkan dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena biasanya dia mungkin mendapat juara 1. Nah, ketika dia mendapat juara 2, dia akan merasa dihukum. Aduh, saya ternyata dapat hukuman ya, saya sekarang juara 2. Ada perasaan seperti itu pada jiwa murid. Terus penghargaan dan hukuman itu merupakan hal yang sama, memberikan motivasi eksternal buat murid. Dan yang ketiga yaitu pada dasarnya orang itu tidak suka untuk dikendalikan dan dalam jangka waktu lama akan terlihat sebagai hukuman, karena jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kalau misalkan biasanya aku oleh penghargaan oleh ini kok ibu guru, tapi kok hari ini enggak loh, apa ya salah, kemarin menimbulkan kecemasan. Itu apa kira-kira? Kenapa? Kan itu makanya disebut dengan hukuman. Yang ketiga,
tidak efektif tadi, sesuatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan. Jika tidak akan mendapatkan penghargaan. Tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini sering terjadi kalau misalkan teman siswa kita ada yang iri. Nah, karena sahabatan ini, misalkan sahabatan 3 anak, karena yang satu berprestasi dan mendapat penghargaan, maka yang 2 ini kalau misalkan namanya anak-anak kan pasti ada perasaan iri atau dia terjadi perasaan dia kok dapat saya kok enggak. Nah, akhirnya kan merusak hubungan mereka berdua ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, dari keterangan-keterangan yang tadi, motivasi yang datang bukan dari dirinya sendiri, untuk mewujudkan motivasi intrinsik yang datang dari dirinya sendiri, kita perlu membuat keyakinan kelas seharusnya. Dan saya ini sudah mempraktekkan Bapak Ibu. Jadi kemarin itu saya mempraktekkan di kelas, tapi bukan karena lokasinya saya di lab, jadi keyakinan untuk yang ada di lab bukan di kelas. Nah, terus lagi pengalaman saya itu gini, ketika itu saya berhalangan untuk datang ke kelas karena ada tugas luar. Nah, itu saya memberikan tugas kepada anak-anak itu seperti ini. Mohon nanti mengerjakan buku pendamping halaman sekian. Nah, saya kasih ancaman di bawahnya. Kalau tidak mengerjakan, nanti akan saya kasih sanksi. Nah, suatu ketika setelah saya mempelajari modul ini, saya ganti kalimat saya. Berhasil dan tidak berhasil, nilai bagus dan tidak bagus, prestasi yang bagus dan tidak bagus, kalian sendiri yang menentukan. Itu ketika kalau dulu saya memberikan ancaman kalau tidak mengerjakan itu nanti mendapatkan sanksi. Nah, saya rubah itu berhasil dan tidak berhasil, naik kelas dan tidak naik kelas, itu yang menentukan kalian sendiri. Jadi saya harap semuanya mau mengerjakannya. Ternyata benar, itu terbukti karena anak yang biasanya tidak mengerjakan atau mengerjakannya terlambat, itu pada saat itu juga dia mengerjakan. Saya sempat gimana nih? Ternyata betul dengan cara seperti ini, tidak dengan memberikan paksaan, dengan tidak memberikan ancaman, ternyata lebih efektif. Dan ini memang pengalaman yang saya alami sendiri. Nah, sekarang ini sebenarnya kalau menurut saya perlu setiap kelas itu atau one kelas itu bisa memberikan kesepakatan kelas atau per mapel bisa, karena kan biasanya materi per mata pelajaran itu berbeda-beda. Seperti saya tepatnya di lab itu kan mesti suasananya beda dengan yang ada di kelas. Jadi mengapa di sini dijelaskan? Mengapa tidak pelaturan saja? Mengapa harus keyakinan? Karena di sini kalau pelaturan itu, mengapa kita tidak memakai helm? Nah, akhirnya anak misalkan, contohnya saya contohkan anak. Kalau misalkan kita mentaati peraturan, suatu ketika pasti melanggar. Karena dia memakai helm itu hanya untuk mentaati peraturan. Beda dengan keyakinan. Kalau misalkan suatu keyakinan itu sudah mantap di dalam hati, keyakinan ini yang saya yakin dalam diri saya menggunakan helm ini biar saya selamat. Ini bicara di luar takdir mungkin. Maksudnya sesuai dengan peraturan di sini. Nah, kalau peraturan untuk mentaati peraturan saja pasti nanti mau pada pecah deh, aku gak helman. Nah, itu karena mereka tidak yakin dengan keselamatannya untuk dirinya sendiri. Kenapa dibuat keyakinan bukan peraturan? Maksudnya seperti itu. Karena setiap keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai universal. Contohnya yang ada di nilai profil pelajar Pancasila seperti beriman, gotong royong,
bernalar kritis dan sebagainya. Jadi setiap kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu harus mengandung nilai keyakinan yang ada di profil belajar Pancasila dan sebagainya, banyak sekali. Nah, antara lain seperti ini. Cara dari pembentukan keyakinan kelas ini biasanya dilaksanakan awal semester. Nah, sebetulnya bagus. Karena apa? Kalau misalkan nanti begini, saya jelaskan dulu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Maksudnya abstrak itu bagaimana? Begini, kalau misalkan peraturan itu kan biasanya datang tepat jam 7. Sebelum jam 7, kan itu sudah pasti, sudah sakit nonton ya, maksudnya sudah jelas nonton. Nah, kalau keyakinan kelas itu bukan seperti itu, datang tepat waktu, itu kan abstrak ya. Tapi kan sudah diketahui bahwa pembelajaran nanti dimulai dari jam 7. Nah, selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan universal yang tadi mengandung nilai-nilai keyakinan kebajikan. Nah, selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya apa? Tidak diperkenankan menggunakan kalimat dilarang atau jangan. Ya, misalkan contohnya begini, jangan membuat sampah sembarangan. Itu tidak dijadikan seperti itu. Nah, jagalah kebersihan, kayak seperti itu loh. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, pokoknya menghilangkan kata yang negatif. Nah, harus berbeda. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Tujuannya adalah supaya mudah dipahami dan mudah dihafal. Jadi keyakinan terus, Terus selanjutnya yaitu keyakinan kelas, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Saya tadi sudah menjelaskan kalau di lab itu lingkungannya kan berbeda dengan yang di kelas. Jadi keyakinan kelas dengan keyakinan yang di lab itu sangat berbeda. Seperti contohnya, kalau di lab itu menggunakan komputer dengan baik. Nah, itu kan tidak ada di kelas. Nah, seperti itu harus disesuaikan dengan lingkungannya. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Tujuannya apa? Mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang meyakini, mereka sendiri yang melaksanakan. Jadi bukan kita melaksanakan, tapi yang membuat mereka sendiri, yang melaksanakan mereka sendiri. Jadi mereka akan sadar sendiri nanti. Oh, ini sebenarnya dia harus tak langgar kan gitu ya. Terus untuk selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, sebaiknya memang 1 bulan sekali itu perlu diubah karena apa yang kurang. Kan kita membuat keyakinan kelas ini menciptakan suasana lingkungan yang nyaman untuk anak-anak didik terutama ya. Bagaimana menciptakan suasana kelas itu yang menyenangkan. Jadi mereka tidak bosan, tidak merasa jenuh seperti itu. Jadi dibentuklah keyakinan kelas seperti ini. Nah, makanya perlu ditinjau dari waktu ke waktu karena kalau mungkin yang sudah dijadikan keyakinan kelas itu berjalan dengan baik, terus yang belum dijadikan keyakinan kelas itu belum baik, bisa dijadikan keyakinan kelas. Nah, ini gini, pembentukan keyakinan kelas itu harus mengandung nilai kebajikan seperti ini. Ada nilai profil belajar Pancasila, nilai IPO Primary Years Program. Ini sebenarnya hampir sama. Nah, ini juga 9 pilar karakter Indonesia guru bahasa Inggris ini. Ya, seperti ini harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang ada di sini. Nah, ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini mengandung nilai-nilai kebajikan yang sangat banyak di sini. Nah,
Sekarang dengan tabel yang seperti ini bisa dipahami apa tegas panjenengan ya kan. Nanti Pak Bidin yang berkenan maju begini selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kayak peraturan yang seperti itu. Ini peraturan ya. Ini memang peraturan, bukan keyakinan kelas. Jadi masih menggunakan kata dilarang di sini. Karena ini memang peraturan, bukan keyakinan kelas. Nah, kiranya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan atau nilai kebajikan yang diinginkan itu apa? Kita. Disiplin. Disiplin tanggung jawab, disiplin dan tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain dan seterusnya. Wonten ingkang bersedia meneruskan, Mbak Aulia, Beda, Pak Maria Komodo. Nilai yang terkandung di dalamnya, nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu kan nilai yang ada di situ kan kuasa tanggung jawab. Kan saya itu mempunyai keyakinan aku harus bertanggung jawab ketika aku mengambil buku. Jadi tanggung jawabku adalah mengembalikan buku. Di polisi atau imam yang seperti sudah terjawab. Terus kemudian maaf apabila salah. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini ada hubungannya dengan kedisiplinan yang menyangkut tentang norma hukum. Jadi apabila mengganggu ada konsekuensinya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan mematuhi tata tertib sekolah. Kemudian dilakukan melakukan kekerasan sudah jelas. Ini hubungannya dengan ketertiban, hubungannya dengan peraturan, norma yang ada di yang harus setiap hari dilakukan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Sangat jelas ini berhubungan dengan kepatuhan, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap norma hukum. Karena sudah jelas baik pengguna, pengedar itu ada sanksi yang jelas dari pemerintah. Kemudian bergalian atau menunggu giliran, ini hubungannya dengan tertib. Jadi disiplin, rela antri, terus menggunakan masker juga hubungannya dengan taat patuh peraturan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, hubungannya juga dengan tata tertib sekolah. Jadi saya bisa menggarisbawahi, mudah-mudahan juga benar. Jadi apa yang tertera tentang peraturan, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah untuk penanaman karakter peserta didik, untuk kedisiplinan dan ketertiban dalam melaksanakan segala peraturan yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada jawaban yang salah dan semuanya pasti benar ya. Nah, ternyata jawabannya adalah seperti ini. Tapi memang semuanya berkaitan dengan kedisiplinan. Nah, yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan yang ditaati itu adalah menghormati orang lain. Keyakinannya ini memang selalu ada kaitannya dengan disiplin. Semuanya ada kaitannya karena keyakinan kelas ini masuk dalam konsep disiplin positif.
Yang ketiga yaitu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Itu menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan awal. Menghormati orang lain itu maksudnya ketika pembelajaran sudah berlangsung terus tiba-tiba kita datang, akhirnya kan jadi terpotong. Nah, artinya kita tidak menghargai. Makanya ketika ada peraturan seperti itu, yang kita tanamkan adalah menghargai orang lain. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, kekerasan itu kaitannya dengan keselamatan kita. Juga dengan menghormati orang lain tetap seperti itu, karena kekerasan itu terjadi pada orang lain juga, bisa saja terjadi. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan yang ada di dalamnya yaitu tentang kesehatan. Nah, ketika menggunakan narkoba, kalau aturannya hanya mentaati peraturan, ketika aturannya itu tidak ada hukumannya, pasti dia tidak. Ada peraturannya saja masih banyak yang melanggar, apalagi tidak. Nah, kalau sudah keyakinannya itu untuk kesehatannya diri sendiri, pasti akan dilakukan. Selanjutnya mohon. Nah, dari sekian tadi sudah saya jelaskan, ketika murid kita melakukan pelanggaran, itu harus kita ketahui kebutuhan dasarnya. Itu mereka pasti mempunyai alasan kenapa mereka berbuat yang tidak baik. Nah, sekarang kita pelajari ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu antara lain adalah survival ini kaitannya dengan kebutuhan pokok, cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kebutuhan hidup survival ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan, ini adalah kebutuhan pokok dari manusia. Yang kedua yaitu kasih sayang. Ini yang sering terjadi di lingkungan kita. Nah, saya pernah mendengar dari Ibu Anis, ini mungkin melakukan ini karena di rumah itu hidupnya cuma sama neneknya. Mungkin dia kurang perhatian. Nah, seperti itu kita harus bisa memahami kebutuhan siswa apa yang mendorong dia melakukan kesalahan. Karena kurang perhatian, bisa saja ketika di sekolah dia berbuat yang kurang baik. Karena itu tadi. Nah, kita memahami dulu kebutuhan apa dari siswa kita yang perlu dipenuhi. Terus yang kedua selanjutnya yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, semua manusia itu pasti butuh untuk diakui atas kemampuan yang mereka miliki. Meskipun itu sedikit, pasti ada keinginan seperti itu. Sama dengan murid-murid kita. Kebutuhan ini seperti menjadi terampil diakui atas prestasi, keterampilan, dan didengarkan. Nah, terus selanjutnya yaitu kebutuhan kebebasan. Nah, anak itu pun juga ingin merasa bebas seperti ini. Bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Nah, seperti kan biasanya melihat murid yang aneh-aneh gitu ya, rasa penasarannya tinggi. Kayak misalkan kalau belajar itu karena penasaran, itu biasanya iki opo, terus habis itu dilepas dari komputer itu iki opo, begitu tahu terus dilepas. Nah, hal seperti itu karena dia itu pengen bebas berekspresi. Nah, selanjutnya adalah butuh kesenangan. Biasanya anak-anak yang sering iseng ngerti koncone sorot, misalnya barangnya didelik, pas dilihat itu sepatunya didelik nih, orang pacarnya bingung. Nah, itu kebutuhan kesenangan, kebutuhan diri iseng bu. Nah, seperti itu kita harus bisa memahami sehingga kita nanti bisa menyikapi murid kita itu dengan penyelesaiannya sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan. Nah, contoh kasus ini, Ibu Cynthia, guru wali kelas 7B,
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 7B telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi yang seperti Ibu Cynthia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kita sebagai pendidik harus menelaah dulu apa sebenarnya Doni itu. Kita tanya Doni itu melakukan itu pasti punya alasan. Nah, ini apabila Doni menjawab bahwasanya alasannya mengambil bekal makan temannya karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ketika memperhatikan dia, melaporkan ke gurunya. Nah, gurunya melapor ke orang tuanya. Akhirnya orang tuanya memperhatikan dia. Nah, ini kan mencari perhatian. Artinya dia itu Doni itu melakukan pemaksaan pengambilan makanan itu karena dia kekurangan kebutuhan kasih sayang. Terus yang kedua, misalkan jawabannya karena temannya merasa hebat, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya untuk diakui kekuasaan. Nah, alasan yang ketiga yaitu bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Nah, dari sini dia ingin mengekspresikan memenuhi kebutuhan untuk bebas bermakan, mampu ya. Nah, akhirnya jajal oleh teman-temannya. Nah, terus ini yang terakhir ini tadi sudah saya jelaskan. Yang terakhir ini memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah, karena iseng melihat wajah teman-temannya aku kesel, semua nenek kocoknya pegel. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan senangnya dari murid mereka. Mereka panik. Nah, bisa membedakan antara siswa yang melakukan sesuatu yang kurang baik karena untuk memenuhi 4 kebutuhan ini, salah satu 4 kebutuhan ini. Jadi bisa membedakan antara kebutuhan rasa kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, sekarang ada tugas satu lagi. Sinten Bu Anis kok pilih? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka aku suka dan senang menyanyi. Nah, kira-kira kebutuhan yang dia inginkan adalah kebebasan. Mau melanjutkan yang kedua, monggo sinten. Maju monggo beda. Salah buatan yang kalimat salah ini. Iya, betul. Ya, betul aku. Ya, aku yang kecil. Ternyata mana lo? Oke, terima kasih. Ini mau mencoba salah betul-betul mau dulu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan yang diperlukan dari anak tersebut adalah kasih sayang. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja.
dengerin ibu guru ngajar. Ini kurang tegas sebenarnya untuk kebutuhan kebebasan. Terakhir, aku seke deh, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa ini? Penguasaan mesti dia. Kekuasaan itu. Mohon maaf karena yang tadi juga lupa. Kami betul ya, sama ya jawabannya. Ya, jadi alhamdulillah bisa memahami seumpama nanti murid kita ada yang melakukan pelanggaran, melakukan kesepakatan, melakukan melanggar kesepakatan, kita bisa memahami mereka bahwasanya melakukan pelanggaran itu pasti ada alasannya, pasti. Ya, tapi selama ini kita menganggap mereka itu salah, ya salah. Akhirnya itu hukum, ya. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya bisa direalisasikan. Nah, selanjutnya yaitu ini dalam menyikapi tadi, setelah kita memahami kebutuhan siswa, kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Di sini yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai manajer inilah yang di sini dijelaskan yang paling bagus. Karena kalau sebagai penghukum pasti menggunakan kata-kata yang kasar, ya. Mas, saya ini, terus ini kemana dulu? Seperti itu tugasnya orang yang menghukum. Ya. Nah, untuk membuat rasa bersalah itu biasanya menggunakan kata, apa kamu nggak bisa ibu toh? Aku itu berangkat ke sini itu sudah pagi-pagi loh. Masuk kamu sih terlambat. Nah, misalkan seperti itu, menciptakan rasa bersalah anak. Gitu loh ya, sakit ya, membedakan ya. Dan anak itu merasa bersalah dan akhirnya dia menyadari dengan kesalahannya. Nah, yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, ayo, itu contohnya begini. Masa kamu tidak mau? Ingat, ingat kalau ibu itu juga pernah bantu. Itu, ayo sebaiknya kita begini loh, kita merangkul. Kalau sebagai teman itu kita merangkul, posisinya sebagai merangkul. Nah, kalau sebagai pemantau, kita itu memantau pelanggaran yang dilakukan dari kesepakatan kelas yang pernah kita buat dengan murid itu. Jadi nanti ada dampaknya sendiri-sendiri. Nah, sedangkan untuk manajer itu kita berkolaborasi dengan siswa, berkolaborasi dengan murid. Kamu melakukan pelanggaran seperti ini, gitu ya. Terus habis itu, kenapa kamu kok melakukan hal seperti ini? Terus kamu maunya bagaimana loh? Gitu. Nah, itu sebagai manajer. Nah, di sini langkah atau posisi kontrol paling bagus itu adalah sebagai manajer. Nah, dari sini ini sebagai contoh. Nanti kelamaan kalau satu-satu maju nggak langsung mohon. Saya kecewa sekali denganmu. Saya kecewa lagi denganmu. Siapa yang mengatakan posisi apa kira-kira? Penghukum. Oh, penghukum nopo rasa bersalah. Rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum ya, karena selalu menyalahkan. Menghukum itu kamu salah, bapak gak salah. Nah, ayolah lakukan demi saya ya. Nah, pintar. Bapak ibu pintar semuanya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
apa langsung ke jawabannya mohon gitu. Banyak soalnya Bu. Nah, ini memantau Bu, karena memberikan bintang itu kan biasanya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau kamu nanti tidak terlambat akan saya kasih bintang, biasanya di TK ya gitu. Nah, terus selanjutnya yaitu ini, kamu selalu yang paling terakhir. Ini kalimatnya kan kalimat yang agak sadis gitu ya. Terus kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Nah, itu kan sudah ada pemantau karena sudah ada kesepakatan. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu seperti itu? Terus ingat bukan apa yang telah saya lakukan sama kamu, kan artinya merangkul anak. Nah, itu sebagai teman. Nah, sekarang setelah kita memposisikan diri, memilih posisi kita sebagai manajer, kita melakukan apa itu restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka sendiri. Maksudnya adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk menelaah, untuk kesalahannya sendiri, menelaah kesalahannya sendiri dan memperbaiki kesalahannya, supaya anak murid itu tidak merasa down. Kita ajak untuk berdiskusi, berkolaborasi, intinya seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi itu seperti ini, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru dengan murid. Kalau penghukum itu kan pasti nanti menyisakan dendam ya, dampaknya kan kurang baik. Nanti dan anak itu jadi dendam, terus habis itu cenderung untuk melakukan lagi. Atau kalau hubungan itu di sini seperti itu. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, nanti akan dijelaskan restitusi dalam restitusi itu ada segitiga restitusi, nanti akan dijelaskan. Ini materi yang terakhir Bapak Ibu, jangan khawatir. Terus yang keempat yaitu menuntun untuk melihat ke dalam diri, dari kembali lagi dari diri sendiri untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tadi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dari awal sampai penyelesaian itu saling keterkaitan, menelaah, mengetahui dari kebutuhan anak itu. Yang selanjutnya yaitu cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan, pada karakter siswa, bukan dari kesalahan. Jadi karakternya siswa. Karena kita untuk menumbuhkan karakter siswa itu tidak mudah, jadi harus menumbuhkannya dari dalam. Terus fokus pada solusi. Nah, tidak fokus pada kesalahan. Yang sering kita lakukan kan biasanya fokus pada kesalahan gitu. Akhirnya kita memberikan hukuman kayak gitu. Nah, ini fokusnya pada solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mengembalikan murid itu supaya tidak minder dengan kesalahannya, dia bisa bangkit lagi seperti itu. Nah, untuk melakukan restitusi tadi ada yang namanya segitiga restitusi. Ini bertahap. Yang pertama yaitu memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas lebih dahulu, memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Maksudnya bagaimana? Menstabilkan identitas itu begini. Kalau misalkan ada siswa yang melakukan pelanggaran, itu tidak serta-merta kita anggap siswa itu bersalah. Terus kita itu menumbuhkan semangat. Biasanya kan kalau siswa itu sudah bersalah, terus kita panggil, itu kan pasti didorong. Nah, kita berusaha untuk membangkitkan dia lagi. Mungkin dengan kalimat, bukan berarti kita membenarkan perbuatannya yang salah tadi, tapi kita menumbuhkan motivasi supaya anak-anak itu bisa bangkit lagi. Misalkan seperti itu, memang manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi untuk apa yang kamu lakukan saat ini itu memang tidak fatal. Nah, tadi misalkan kalimatnya seperti lebih baik nanti disertai dengan begini. Jadi ketika kita menemukan itu ada solusinya, atau tidak hanya menyalahkan aku salah, tidak seperti itu. Nah, terus selanjutnya yaitu
Selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, itu tadi kita menanyakan siswa kenapa. Nah, kita menganalisa kebutuhan dasar apa yang membuat mereka melakukan pelanggaran tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini kita berkolaborasi dengan anak. Kamu sudah melakukan hal ini. Nah, sebenarnya keyakinan kamu paham nggak? Keyakinan yang sudah kamu langgar itu apa? Misalkan gitu. Terus ini tadi kita lakukan setelah kita mengetahui kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi ya, baru itu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menanyakan ke siswa. Nah, kalau misalkan kamu sudah tahu keyakinan yang kamu langgar, terus kamu ke depannya ini loh, maunya bagaimana? Nah, seperti itu. Akhirnya dengan dia mengutarakan pendapatnya, saya itu ingin begini loh, saya itu ingin begini. Dan untuk ke depannya nanti akan dia mengikuti kalimatnya sendiri. Tidak kita harus mengarahkan buatan. Jadi apa yang mereka buat statement mereka sendiri nanti yang akan melakukan. Nah, ketika sudah melakukan statementnya sendiri terus kemudian dia melanggar, kita bisa mengingatkan lagi. Nah, kemarin kamu sudah bilang seperti ini. Nah, sekarang kok begini? Bagaimana mau kan? Ya. Nah, dan terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga untuk kedepannya nanti kita bisa panjenengan bisa mempelajari lagi ya. Mungkin penjelasan saya ini sangat dipahami dan nanti panjenengan bisa mempelajarinya sendiri, terus saling sharing dan kolaborasi bagaimana menciptakan lingkungan yang baik di sekolah kita untuk menunjang motivasi intrinsik siswa dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Ya. Terus mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.